Perkenalkan, nama saya Christopher Maritulu Mentobing dengan NIM C0E02437. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Ketetapan Pajak atau SKP dan Surat Tagihan Pajak atau STP. Pendahuluan. Sistem perpajakan di Indonesia mengharuskan setiap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara pajak yang dilaporkan dengan yang sebenarnya terutang. Untuk menerbitkan administrasi perpajakan dan memastikan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan dua jenis surat penting, yaitu yang pertama, Surat Ketetapan Pajak atau SKP, yang berfungsi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Yang kedua, Surat Tagihan Pajak atau STP, yang digunakan untuk menagih pajak atau denda akibat keterlambatan pembayaran. Pemahaman tentang SKP dan STP sangat penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar. Pertama itu SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak atau SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, dan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. SKP diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atau data yang dimiliki DJP apabila terdapat ketidaksesuaian antara laporan pajak, wajib pajak, dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dasar hukum itu ada pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis SKP. SKP itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu SKP KB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. SKPKB itu adalah diterbitkan jika pajak yang terutang lebih besar daripada yang telah dibayar. Contohnya, wajib pajak melaporkan pajak terutang sebesar 10 juta, namun hasil pemeriksaan menunjukkan seharusnya 15 juta, maka diterbitkan SKPKB sebesar 5 juta. Yang kedua, SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Itu adalah diterbitkannya jika setelah diterbitkan SKPKB ternyata masih ada kekurangan pajak yang belum dibayar. Contohnya, setelah SKPKB diterbitkan, ditemukan lagi kekurangan pajak lain sebesar 2 juta. Yang ketiga, SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Itu adalah diterbitkannya jika pajak yang dibayar oleh wajib pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Contohnya, wajib pajak membayar 20 juta, tetapi setelah diperiksa, pajaknya harusnya 15 juta, maka kelebihan 5 juta itu dikembalikan. Berikutnya STP atau Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak atau STP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda kepada wajib pajak. STP biasanya dikeluarkan tanpa melalui proses pemeriksaan, misalnya jika wajib pajak terlambat membayar atau tidak melunasi pajaknya tepat waktu. Untuk dasar hukum itu ada pada pasal 14 Undang-Undang KUP. Isi STP itu meliputi pertama, jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua, sanksi administrasi, yaitu berupa denda atau bunga. Dan yang ketiga, batas waktu pembayaran. Berikutnya, penyebab penerbitan STP. Jadi, penerbitan STP ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, berikut penyebab diterbitkannya STP pajak. Yang pertama, itu karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari hasil penelitian, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu. Yang kelima, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, pedagang atau pedagang eceran. Dan yang keenam, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Dan yang ketujuh, PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Berikutnya perbedaan SKP dan STP. Untuk perbedaannya ada dalam tabel, bisa dilihat mulai dari aspek SKP dan aspek STP. Yang pertama, untuk dasar penerbitan, kalau SKP itu hasil pemeriksaan pajak, sementara STP keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak. Untuk tujuannya, SKP bertujuan menetapkan besarnya pajak yang sebenarnya terutang, sedangkan STP tujuannya untuk menagih kekurangan pembayaran atau denda. Untuk isi suratnya, pada SKP itu berupa pajak terutang, kredit pajak, dan sanksi administrasi. Sedangkan pada STP, isi suratnya berupa jumlah pajak yang harus dibayar dan dendanya. Untuk sifat, SKP bersifat korektif atau mengkoreksi pelaporan pajak, sedangkan STP bersifat penagihan atau penghimbauan pembayaran. Untuk contoh kasus, SKP itu wajib pajak salah hitung laporan pajak, sedangkan pada STP contoh kasusnya wajib pajak terlambat membayar pajak. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. SKP berfungsi untuk menentukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, sementara STP berfungsi untuk menagih kekurangan pembayaran atau denda kepada wajib pajak. Dengan memahami kedua surat ini, wajib pajak dapat lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta menghindari sanksi yang dapat merugikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.